Jadi hari ini kita bicara, ya, hukum properti kan cakupannya luas sekali ya, seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan. Tapi kan nggak mungkin kita membahas semuanya di dalam mata kuliah 2 SKS ini ya. Nah, kemarin kan kita sebelum UTS itu kita bicara mengenai prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip mengenai hak kebendaan, hukum kebendaan gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk dan kemarin sebetulnya kita juga sempat bicara mengenai kasus kan ya, mengenai kasus, dan saya sendiri juga dalam memberikan pemaparan sering juga merujuk kepada kasus-kasus ya. Nah, kita di sini akan lebih konkret sekarang, jadi kita tidak lagi bicara hak kebendaan itu apa, kedudukan berkuasa itu apa ya, tapi udah lebih langsung ke haknya itu sendiri seperti apa sih. Nah, kita mulai dari segi haki ya, dari segi haki. Lalu kita juga minggu depan akan masuk ke hak atas tanah. Nah, jadi ya di situ sebetulnya yang kita akan bahas, yang konkret sebetulnya dua aspek itu. Tapi kalau kita bicara haki sendiri kan luas ya, cakupannya luas. Bukan cuma 3 poin ini kan, kita masih bicara ada paten, masih ada rahasia dagang, ada sirkuit terpadu, ada varietas tanaman dan lain-lain itu. Saya juga nggak tahu persis sekarang berapa gitu ya. Dan hukum kan berkembang terus. Jadi apa yang menjadi hak atas kekayaan intelektual itu pun juga mungkin akan terus berkembang kan di kemudian hari. Akan bertambah ya, bukan berkurang. Karena kemampuan manusia untuk menciptakan, untuk menghasilkan sesuatu kan mungkin akan terus meningkat. Nah, jadi untuk hukum pertanahan sendiri juga ya satu sesi aja, itu kita akan mengulas saja singkat apa sih hak-hak atas tanah yang kita kenal berdasarkan hukum tanah kita. Nah, jadi baru kemudian kan kita akan masuk ke dalam pembahasan kasus. Pembahasan kasus itu ya udah langsung konkret kan. Kita akan menggabungkan apa yang kita pelajari dari mengenai aspek hukum kebendaan, hak kebendaan, dengan langsung hak-hak kebendaannya itu sendiri kan, secara konkret. Nah, jadi saya memang berharap sih dalam kasus nanti yang akan dibahas, masalah kebendaan yang menjadi sengketa ya. Jadi jangan, arti masalah kebendaan kan masalah kepemilikan, masalah penguasaan, ya, penguasaan fisik, kepemilikan, siapa yang berhak mengklaim kepemilikan. Nah, tapi memang kombinasinya bisa macam-macam seperti daluarsa. Ya, kalau kita melihat daluarsa kan, saya bisa mengklaim kepemilikan setelah lewatnya waktu tertentu kan. Itu juga bisa tuh. Kita udah bahas ini ketika membahas mengenai hak kebendaan dan kedudukan berkuasa. Nah, jadi jangan nanti dalam putusan pengadilannya ternyata cuma bilang gugatannya kabur gitu. Maksud saya begini, dalam suatu putusan pengadilan kan ada aspek formal, ada aspek material, pokok perkara gitu ya. Kan hakim selalu bilang dalam eksepsi, dalam pokok perkara. Nah, eksepsi, kalau kita bicara eksepsi, itu kan arti kita bicara masalah formalitas. Ya mungkin gugatannya kabur, gugatannya kecepatan, belum pada waktunya, salah pihak, kurang pihak. Nah, ini memang mungkin bagi teman-teman yang baru di semester 2 ya, belum familiar dengan ini. Nah, cuman kalian bisa lihat dalam putusan itu, ada gugatan ditolak, ada gugatan tidak dapat diterima ya. Nah, jangan cari gugatan yang tidak dapat diterima. Yang putusannya itu mengatakan gugatan tidak dapat diterima, tapi carilah putusan yang entah gugatan dikabulkan ya, baik sebagian atau seluruhnya, atau gugatan ditolak. Nah, jadi kalau ditolak atau dikabulkan itu adalah masalah pokok perkara. Nah, itu yang saya harapkan. Itu yang akan kita bahas. Kita kan nggak mau terlalu pusing masalah formalitas, karena masalah formalitas itu bukan cakupan sesi perkuliahan kita. Masalah kurang pihak, salah pihak, kecepatan gugat atau terlambat gugat ya, atau gugatan kabur tidak jelas, itu kan bukan cakupan mata kuliah kita. Cakupan mata kuliah kita kan masalah kebendaan. Jadi Anda mengklaim kepemilikan, betul nggak itu milik Anda? Bagaimana Anda bisa membuktikannya?
atau Anda menguasai sesuatu, lalu Anda menganggap sebagai pemilik juga karena Anda menguasai sesuatu. Bagaimana Anda membuktikannya? Bagaimana hakim melihatnya? Bagaimana lawan melihatnya gitu. Jadi lebih kepada materinya, aspek material ya, bukan aspek formil. Itu tadi saya lupa tuh kasih tahu. Jadi itu juga yang saya harapkan. Jadi nanti di dalam pembahasan analisis putusan, jangan hasil akhirnya hakim bilang gugatan kabur karena tidak jelas antara objek yang digugat dengan alasan-alasan gugatan misalnya. Bukan itu yang saya harapkan ya, itu nggak nyambung itu. Kalau kayak begitu kita nggak belajar apa-apa jadinya mengenai hukum properti. Kita belajar mengenai hukum acara, tapi kita tidak belajar mengenai hukum properti ya. Jadi jelas ya itu ya maksud saya ya. Oke, jadi hak cipta, merek dan indikasi geografis ya. Ini menarik nih. Ini menarik dan bisa dibilangkan cukup umum lah orang bicara masalah ini. Nah, cuma mungkin indikasi geografis yang tidak umum. Ini kalau nggak salah saya pernah sebut juga ya 1 kali 2 kali di dalam perkuliahan. Ini adalah undang-undangnya ya, dan undang-undang ini seingat saya itu mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ya. Tapi tidak substansial lah perubahannya. Jadi kedua undang-undang ini adalah tetap yang menjadi pembahasan utama mengenai hak cipta dan merek ya. Nah, kita mulai dengan hak cipta ya. Apa sih itu hak cipta? Nah, sebelum kita bicara hak cipta, kita bicara ciptaan ya. Nah, karena ini kita membahas 3 topik, jadi saya akan agak cepat ya. Karena kalau tidak kita nggak selesai waktunya. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Nah, ini bentuk nyata ini penting nih. Karena memang kalau cuma ide itu tidak dianggap sebagai hak cipta atau tidak dianggap sebagai suatu ciptaan. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ekspresikan itu tuh harus diwujudkan dalam bentuk konkret tuh. Nah, hak cipta, ya lalu ciptaan itu bisa menjadi hak cipta kan. Hak eksklusif. Nah, jadi memang hak milik intelektual kan ini juga disebut ya, hak atas kekayaan intelektual, hak milik intelektual. Ya, kalau dulu saya kuliah di Atmajaya tuh itu disebut mata kuliahnya tuh hak milik intelektual. Saya nggak tahu sekarang apakah disebut HAKI, apakah disebut HKI ya. Tapi saya dulu tuh HMI, hak milik intelektual. Jadi hak eksklusif, jadi bersifat eksklusif ya untuk dia sendiri gitu. Yang timbul secara otomatis. Nah, nanti kita akan lihat bedanya dengan merek, bedanya juga dengan indikasi geografis gitu ya. Nah, kalau hak cipta tuh otomatis. Dia timbul setelah ciptaan itu ada gitu, langsung berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, itu kuncinya lagi nyata ya. Jadi nggak bisa cuma di pikiran kita doang gitu ya. Belum ada wujud nyatanya, terus kita menganggap itu ciptaan saya tuh. Nah, itu nggak boleh tuh. Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta. Ya kan eksklusif ya tertutup kan. Beda dengan inklusif kan yang terbuka. Sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Nah, jadi ada hak ekonomi, ada hak moral. Kalau kita bicara mengenai hak cipta, nanti kita akan masuk ke situ. Siapa sih pencipta? Seorang atau beberapa orang, sendiri-sendiri atau bersama-sama, menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Jadi ya nomor 1 siapa yang memegang hak cipta? Ya penciptanya. Artinya ya pihak yang menciptakan. Dia adalah pemegang hak cipta kan. Tapi juga ada pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah gitu. Jadi ya siapapun kan intinya bisa menjadi pemegang hak cipta. Nah, di situ kan kemudian ada aspek pengalihan pasti, ya kan? Ada aspek pengalihan hak cipta, ya kan? Karena nggak mungkin seseorang mempunyai hak cipta di mana dia bukan pencipta. Nah, kalau dia pencipta, dia otomatis menjadi pemegang hak cipta, ya kan? Tapi kalau dia bukan pencipta,
dia tetap boleh menjadi pemegang hak cipta. Tapi kan tentunya itu pasti dengan suatu perbuatan hukum kan. Kenapa dia bisa menjadi pemegang hak cipta? Nah, di sini kemudian dibedakan ya. Ada hak moral, ada hak ekonomi nih dalam hak cipta. Hak moral ini abadi nih sifatnya. Jadi kalau kalian lihat di sini merupakan hak yang melekat secara abadi. Apa saja sih hak moral itu? Itu tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya, sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum ya. Jadi meskipun ya mungkin musik kali ya, dalam konteks musik, lagu, kan banyak pencipta itu membuat lagu untuk penyanyi A, penyanyi B gitu ya. Di mana ketika kita mendengar video lagu atau menonton video klip, itu kan pasti ada penyanyinya, tapi juga ada penciptanya kan. Meskipun penciptanya kan nggak ada di situ kan, nggak ada di video klip, nggak ada juga ikut nyanyi atau apa kan, tapi tetap dia masuk di situ. Nah, ini salah satunya tuh. Itu adalah hak moral. Jadi meskipun hak ekonomi telah berpindah, hak moral itu tetap melekat tuh. Tidak bisa tuh. Tidak bisa dikesampingkan. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Nah, jadi ini adalah masuk dalam kategori hak moral. Nah, hak moral tidak dapat dialihkan. Nah, jadi berbeda dengan hak ekonomi ya. Jadi hak ekonomi bisa dialihkan tuh. Ya, jadi ini kan disinilah kepentingan bisnisnya sebetulnya berkaitan dengan hak cipta, berkaitan dengan ciptaan. Di sini hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Dia melekat pada subjeknya, artinya pada penciptanya, hak moral. Dan kita bisa melihat yang nomor 2 ini hak ekonomi, artinya kan dia bisa berpindah, penciptanya katakanlah si A, ya, artinya mempunyai hak moral kan si A. Tapi hak cipta itu sendiri bisa tidak lagi dipegang oleh si A. Karena si A telah mengalihkan hak ekonominya kepada si B misalnya. Nah, si B bisa saja kan mengalihkan lagi kepada si C. Dan begitu seterusnya gitu. Nah, jadi ada yang melekat pada pencipta, ada yang bisa dilepaskan ya. Jadi tidak bisa keduanya dilepaskan. Jadi seolah-olah saya jual hak moral dan juga saya menjual hak ekonomi gitu. Sehingga si B yang tadinya membeli hak ekonomi, dia juga bisa membeli hak moral dan kemudian memasukkan namanya di dalam ciptaan yang dibuat oleh si A. Nah, itu kan tidak bisa. Jadi memang ya pencipta itu namanya melekat selamanya. Tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Nah, jadi yang bisa dialih-alihkan itu adalah hak ekonomi. Nah, di sini kan yang penting sebetulnya dari segi komersial, ya hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Apa saja yang dia bisa lakukan? Penerbitan ciptaan, ini kan dalam konteks buku ya, tulisan yang diterbitkan, penggandaan ciptaan ya di kopi-kopi ya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan gitu. Jadi disinilah aspek bisnis. Untuk pelaksanaan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ya, jadi entah si pencipta sebagai pemegang hak cipta atau langsung kepada si pemegang hak ciptanya itu sendiri. Nah, jadi memang menarik nih, apa konsep hukum apa kira-kira yang mirip dengan ini ya. Jadi ada yang melekat pada barang gitu, apa pada subjek ya, bukan pada barang sih, pada subjek. Tapi ada yang bisa dialih-alihkan gitu ya. Dan ini kelihatannya sih cuma ada di hak cipta nih. Untuk yang lain sih nggak ada nih pembahasan mengenai hak moral ya. Lebih kepada hak ekonomi saja sudah. Atau merek ya. Itulah bicara ekonominya juga. Indikasi geografis juga ada sih bicara. Nanti indikasi geografis kita akan melihat mengenai
indikasi asal ya. Ini memang tidak perlu didaftarkan juga sih, sama mirip-mirip ya. Nah, jadi ini otomatis sebetulnya hak cipta tidak wajib didaftarkan. Bisa didaftarkan, bisa enggak gitu ya. Nah, memang menjadi lebih jelas ketika itu didaftarkan. Tapi bukan kewajiban. Karena tadi kita melihat di awal bahwa hak cipta itu timbul secara otomatis ya, sejak mulai adanya deklarasi. Nah, siapa nih subjek hak cipta? Ya, orang namanya disebut dalam ciptaan, yaitu adalah penciptanya kan, atau dinyatakan sebagai pencipta. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan atau tercantum dalam daftar umum. Nah, ini maksudnya yang 3 dan 4 ini kalau didaftarkan ya ciptaannya itu. Jadi hak ciptanya didaftarkan. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut. Nah, artinya ya pihak yang melakukan ceramah itu yang dianggap memegang hak ciptanya gitu. Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian, nah ini yang saya pikir menarik nih, dan ini penting juga nih untuk kita orang hukum ya, karena kan kita mungkin bukan sebagai pencipta atau bukan sebagai pemegang hak cipta, tapi nanti kan kita akan mengurusi hubungan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan kita sendiri yang mungkin mau menjadi pemegang hak cipta itu ya. Nah, ini penting nih, dalam hal ciptaan terdiri atas bagian tersendiri nih, ciptaan 2 orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi. Nah, kalau ada 2 orang atau lebih, yang memimpin itu yang dianggap sebagai pencipta. Apabila tidak ada, maka orang yang menghimpun ciptaan yang memiliki. Ya, ada juga yang menghimpun. Intinya yang lebih aktif ya perannya. Dialah yang disebut pencipta. Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Nah, kan memang kan umum kan, bisa macam-macam sih. Dalam menulis buku pun kadang-kadang bisa saja si penulisnya sendiri, dia yang punya ide, dia yang punya kerangka, isi, apa yang harus ditulis dalam buku itu. Tapi dia juga minta bantuan kan, ada riset ini, yang melakukan riset ini, ada yang melakukan riset itu, ada yang menulis bagian ini, ada yang menulis bagian itu gitu ya. Nah, ini yang merancang itu yang dianggap sebagai pencipta. Nah, ini dalam hubungan dinas poin 3. Yang dianggap pencipta instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta yang dibuat dalam hubungan dinas yang dianggap pencipta instansi pemerintah. Nah, ini kalau hubungan instansi pemerintah dengan karyawan-karyawannya ya, lebih tegas. Nah, tapi kalau swasta tidak begitu loh, kecuali diperjanjikan lain. Nah, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain. Jadi ini pencipta dan pemegang hak cipta loh ya bicaranya ya, otomatis lah. Jadi kalau misalnya hubungan kerja, yaitu karyawannya yang pegang hak cipta. Kalau kita memesan sesuatu kepada pihak lain, konsultan untuk mendesain suatu hal gitu ya, dia juga yang pegang hak cipta ya. Desain website, desain bangunan, arsitektur ya, kecuali diperjanjikan lain. Ya, jadi memang itu dia penting dalam hubungan kerja. Ini kan hubungan kerja swasta ya. Penting diatur memang mengenai pengalihan hak cipta itu sendiri, supaya jangan nanti ada permasalahan hukum di kemudian hari ya terhadap ciptaan yang dipakai itu. Apalagi kalau ciptaan itu kemudian diubah-ubah misalnya. Izin-izin itu semua harus diperoleh di depan, dan semua itu kan harus berdasarkan perjanjian ya. Dan itu kan semua harus tertulis ya. Ketika kita bicara perjanjian kan memang bisa lisan, bisa tertulis. Tapi dalam konteks seperti ini, kalau kita cuma perjanjian lisan, bagaimana kita membuktikannya gitu? Kan susah ya. Jadi memang perlu dibuat secara tertulis, tegas ya. Yang umum sih masalah hak cipta ini pasti kalau pengalaman saya sih dalam konstruksi bangunan gedung gitu ya, itu sih hampir selalu tuh ada di situ. Karena dalam banyak, kecuali memang yang mendesain itu si pengembangnya sendiri ya. Tapi kalau yang mendesain itu adalah
kontraktornya, ya itu harus diminta tuh pemegang hak ciptanya itu jangan sampai suatu hari menjadi masalah oleh kontraktornya karena dianggap belum terjadi peralihan hak cipta. Kecuali terbukti sebaliknya dalam hal badan hukum yang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan tanpa menyebut pencipta, yang dianggap pencipta adalah badan hukum. Nah ini memang karena badan hukum kan juga banyak menugaskan karyawan-karyawannya ya, atau mungkin unit-unit tertentu, kemudian mereka sendiri yang mengumumkan, mendistribusikan. Nah kecuali terbukti sebaliknya ya, yang dianggap pencipta adalah badan hukum itu. Nah ini kan sebetulnya sebagai pengecualian atau sebagai bisa dibilang pengaturan khusus ya terhadap jika badan hukum itu yang announce ya. Artinya dianggap yang poin 4 itu, perjanjian-perjanjian itu sudah ada dengan sendirinya. Kecuali terbukti sebaliknya, ya di mana sebetulnya tidak ada perjanjian-perjanjian itu. Karena badan hukum pun kalau dia tidak ada peralihan mengenai hak cipta itu sendiri, maka meskipun dia mengumumkan, kan tetap ada risiko dari pihak penciptanya sendiri itu bisa mengajukan gugatan kan, gugatan ganti rugi dengan mengatakan bahwa belum selesai lah masalah pengalihan hak cipta. Apa sih prinsip-prinsipnya? Ketika kita bicara hak cipta kan selalu hak kebendahan kan pasti ada prinsip-prinsipnya ya atau asas-asasnya. Perlindungan hukum hanya diberikan pada suatu ide yang telah diekspresikan dalam suatu bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dan karya cipta tersebut harus orisinil, bukan jiplakan. Ya, bukan kita salin, copy paste, ya itu kan nggak boleh ya. Dan memang kan secara akademis, kalau kita mau mengambil rujukan-rujukan tertentu kan dari pihak lain, dari buku tertentu, dari website tertentu kan harus kita berikan referensinya kan supaya jelas ya, itu sebagai pertanggungjawaban akademis kita dan pertanggungjawaban terhadap hak cipta juga, bahwa kita tidak melakukan plagiat, kita tidak mengambil ciptaan orang lain gitu lalu kita anggap ini sebagai buah pemikiran kita kan, itu yang berbahaya tuh, jangan sampai itu. Hak cipta timbul secara otomatis semenjak karya tersebut diciptakan ya. Ketika kita sudah berpikir dengan benar, riset, kita menuliskannya, ya itu ciptaan kita kan. Nah hak ciptanya timbul, dengan timbulnya ciptaan itu ya hak ciptanya timbul, otomatis. Kita mau daftarin hak cipta itu atau enggak kan? Kan nggak mungkin ya, tulisan begitu banyak kan, tulisan seseorang begitu banyak, beredar di mana-mana, dipublikasikan di mana-mana gitu ya. Tidak mungkin kan, dan tidak perlu juga didaftarkan ya. Tapi beberapa ciptaan misalnya mungkin software ya, program komputer kan berbeda lah dengan tulisan-tulisan artikel ya. Hal-hal seperti itu sih sebaiknya kan didaftarkan ya supaya jelas. Dan di dalam rezim negara lain mungkin yang jelas bukan di Indonesia ya, mungkin seperti di Amerika gitu ya. Pendaftaran hak cipta itu justru penting supaya mereka bisa melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar. Jadi seolah-olah tuh walaupun Anda punya ciptaan dan Anda mempunyai hak cipta, tapi selama hak cipta itu belum didaftar, maka enforcement-nya itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Nah ini memang konsepnya agak berbeda dengan kita sih. Ciptaan yang terdaftar atau tidak terdaftar tetap dilindungi, itu poin 4. Ya, jadi kembali mau didaftar atau enggak tetap dilindungi. Hukum hak cipta ditujukan untuk melindungi ciptaan para pencipta, programmer komputer, musisi, pengarang dan lain-lainnya. Pada dasarnya hak cipta adalah kepemilikan pribadi yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta. Terdapat hak ekonomi dan hak moral. Nah, nanti di merek sama indikasi geografis saya nggak ingat ada hak moral ya di situ. Jadi itu nggak ada kaitannya sama hak moral tuh. Nah, memang hak moral tuh tampaknya hanya ada di hak cipta itu untuk mencantumkan nama si penciptanya. Nah, apa saja yang dilindungi? Ini kalian kan kurang lebih sudah tahu lah ya, apa saja yang dilindungi. Nanti bisa dilihat sendiri. Jadi memang macam-macam sih.
permainan video, program komputer, ya. Jadi memang kalau memakai software bajakan gitu kan, ya itu pelanggaran hak cipta tuh. Software bajakan ya, program komputer kan di situ adalah hak cipta. Dan ini macam-macam ya, software sekarang kan berubahnya cepat sekali ya, versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5 gitu ya. Kita memakai versi berbeda aja udah langsung dianggap sebagai ya pelanggaran, sepanjang kita tidak ada lisensi gitu ya, sepanjang kita tidak ada lisensi untuk menggunakan ciptaan itu. Nanti kita akan sedikit juga bahas mengenai lisensi, dan ini enforcement. Kalau yang lain mungkin kita melihat ya, mungkin musisi satu berantem sama musisi lain ya, atau masalah ciptaan, masalah hak cipta ya. Kalau antar pengarang kan jarang ya kita dengar ya di ranah publik ya. Nah, kalau program komputer ini kan cukup sering nih, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti Microsoft. Microsoft itu kan termasuk yang rajin tuh untuk melakukan enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran. Nah, mereka macam-macam sih. Umumnya sih mereka approach persuasif. Mereka tuh bisa melihat kalau suatu perusahaan berkembang, misalnya awalnya tuh lisensi Microsoft Windows, mereka punya 50 karyawan, artinya anggapannya 50 Windows lah. 50 PC atau 50 laptops dengan Windows kan. Nah, ketika suatu perusahaan berkembang, karyawannya menjadi 100 atau 200 gitu, mereka punya datanya tuh bahwa kok pemegang lisensinya cuman tetap 50 gitu. Padahal perusahaannya sekarang sudah punya 200 karyawan. Jadi artinya 150-nya tuh pegang software apa. Itu bisa tuh sampai ke arah situ. Ya, jadi dalam praktiknya itu pemegang program komputer software itu mereka suka minta hak untuk audit. Jadi mereka minta ke perusahaan-perusahaan itu untuk mereka audit. Mereka audit berapa banyak user yang menggunakan software. Jadi dalam praktiknya itu mereka ada punya suatu alat, di mana ketika alat itu dicolok ke dalam suatu komputer, ya, itu akan terbuka langsung di jaringan network komputer suatu perusahaan atau suatu kantor atau suatu lembaga gitu ya. Berapa banyak yang Windows-nya itu Windows resmi ya, berapa banyak yang Windows-nya itu Windows gak resmi gitu, atau Windows bajakan gitu. Jadi itu akan ketahuan gitu. Dan ini kita bicara bukan hanya Windows, Microsoft ya, ini macam-macam kan, perusahaan software kan macam-macam, ada Oracle, ada Autodesk, ada apa lagi, macam-macam lah, Mac ya kan, itu juga termasuk iOS ya, iOS itu juga termasuk di situ. Jadi mereka itu memang cukup gencar untuk ini, dan ini bisa sampai ke ranah pidana pada akhirnya ya, kalau memang ternyata terjadi perlawanan atau pihak yang melakukan itu juga tidak kooperatif, yang melakukan pembajakan. Dan ini kan memang bukan perusahaannya sebetulnya, kadang-kadang bukan perusahaan yang secara sengaja melakukan software bajakan atau menggunakan software bajakan, tapi mungkin itu karyawan-karyawannya sendiri yang bertindak tanpa persetujuan manajemen misalnya. Nah, jadi itu yang terjadi gitu ya, dan ini memang kerugian itu kan bisa dihitung sebetulnya. Ini masalah perdata dan masalah pidana. Kerugian karena penggunaan software bajakan, jadi mereka udah cukup canggih ya, bahkan mereka tuh bisa tahu kalau ada yang menggunakan software bajakan di tempat tertentu. Karena apa? Karena ada pemberitahuan gitu, pemberitahuan ke sistem mereka bahwa ada yang menggunakan software bajakan di tempat ini gitu. Disitulah kemudian mereka minta audit di tempat-tempat tertentu. Nah, ini masalah keterlibatan advokat juga tuh untuk membantu perusahaan-perusahaan yang memang baik secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan software bajakan. Nah, ini masalah ciptaan, masalah hak cipta juga ya, program komputer. Nah, ini masih lanjutan perlindungan ya. Perlindungan juga dilakukan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman,
tetapi sudah diwujudkan. Jadi prinsipnya adalah sudah diwujudkan. Itu yang penting tuh. Kalau sudah diwujudkan otomatis. Termasuk ekspresi budaya tradisional. Nah, ini tadi kita sudah lihat ya, hak moral sama ekonomi. Hak moral berlaku selamanya ya. Lalu hak ekonomi ada batasannya nih di bawah ya, berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi selama hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi kalau kalian lihat sebetulnya buku-buku yang udah ditulis lama ya, yang penciptanya sudah meninggal dan sudah lewat waktu 70 tahun lah anggapan. Itu sudah gratis sebetulnya. Kita sendiri bisa publikasikan. Karena sudah nggak ada hak ciptanya sudah tidak dilindungi lagi gitu loh. Kan bahkan di dalam website itu saya lupa ada satu website khusus dia mempublikasikan atau menyediakan e-book untuk buku-buku yang memang sudah hak ciptanya sudah habis gitu. Saya lupa itu ada satu website khusus dia memang mengumpulkan e-book buku jadi buku tapi dia buat e-book untuk yang memang sudah hak ciptanya habis gitu. Jadi itu memang programnya mereka gitu. Mereka mengumpulkan buku-buku bagus di seluruh dunia yang memang hak ciptanya sudah habis sehingga mereka taruh itu dan bisa di-download dan itu legal ya. Karena memang hak ciptanya sudah tidak ada yang bisa dilanggar lagi untuk dipublikasikan dan bahkan kita pun sendiri bisa download, kita bisa bawa ke percetakan untuk kita cetak dalam jumlah besar gitu. Dan tidak melanggar hak cipta karena memang hak ciptanya sudah tidak ada. Jadi di situ ada ya, begitu juga mengenai badan hukum 50 tahun sejak pengumuman. Sedangkan perlindungan atas ciptaan. Hak cipta atas ekspresi budaya 50 tahun. Oke. Peralihannya bagaimana pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian, sebab lain. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud kan? Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Nah, benda bergerak tidak berwujud kan menjadi objek fidusia. Nah, lalu lisensi. Lisensi apa sih ya? Izin tertulis lah intinya. Untuk Anda boleh pakai ya. Melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan. Jadi bukan peralihan, tapi izin untuk pakai gitu. Nah, lalu perlu juga diperhatikan, nah ini pelanggaran ya, dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan sengaja dan tanpa hak, dengan sengaja memamerkan, mengeluarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan. Ini. Lalu di sini ada pidananya, nanti kalian lihat sendiri ya, apa yang bisa menjadi pidana dari masalah pelanggaran hak cipta nih. Dan ini yang penting di pasal 120 di sini disebut tindak pidananya itu merupakan delik aduan ya. Jadi memang orang yang merasa dilanggar itu dia harus mengadukan tuh. Betul-betul pengaduan itu menjadi penting. Dan yang mengadukan itu kalau delik aduan kan harus pihak yang memang dirugikan ya. Si penciptanya dan si pemegang hak ciptanya tuh yang harus mengadukan. Karena kalau tidak nanti dianggap delik aduannya cacat formil. Kita masuk ke merek. Nah, jadi tadi hak cipta kita bicara ciptaan. Sedangkan kalau kita merek kita bicara tanda ya. Tanda baik 2 dimensi, 3 dimensi untuk barang dan jasa. Ya, jadi agak beda ya. Untuk barang dan jasa. Jadi ciptaan itu kan bisa ditempel merek juga ya. Ketika barang kita menciptakan suatu desain pot tertentu, kita desain dengan bagus. Ciptaan kan itu ya. Lalu kita tempel merek kan itu kan intinya. Jadi merek memang lebih kepada aspek komersilnya. Ditempel merek, di situ merupakan tanda untuk kemudian diperdagangkan. Hak atas merek adalah hak eksklusif. Nah, sama ya bahasanya eksklusif. Diberikan negara kepada pemilik yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin. Jadi sama nih prinsipnya. Kita bisa punya merek sendiri, kita pakai sendiri. Kita juga bisa punya merek, tapi kita lisensikan. Ini kan banyak. Kalau kalian lihat produk-produk di pasaran, kan suka ditulis di bawah lisensi oleh atau diberikan dengan lisensi oleh gitu ya. Jadi memang banyak kan perusahaan Indonesia mendistribusikan merek-merek tertentu itu bukan mereknya mereka. Ya produk-produk dengan merek-merek tertentu itu bukan merek-mereknya mereka, itu mereknya
pihak asing ya. Tapi dia berhak mendistribusikan berdasarkan perjanjian lisensi. Merek dagang, merek jasa, merek kolektif ya. Intinya sama lah, yang satu buat dagang, satu untuk jasa, satu dipakai bersama-sama lah. Dalam misalnya waralaba franchise itu kan dimiliki beberapa pihak ya, bisnisnya, tapi kan mereknya tuh sama ya. Misalnya McDonald's kan, di mana-mana mereknya McDonald's, padahal pemegang mereknya kan si perusahaan McDonald's, tapi dipakai juga oleh pihak lain berdasarkan waralaba dan lisensi itu sendiri. Jadi berkaitan dengan barang, berkaitan jasa, kolektif. Nah, jadi hak atas merek akan lahir pada saat didaftarkan. Nah, ini lain ya sama hak cipta, otomatis setelah diumumkan dan setelah dia diwujud nyatakan. Ya, dia otomatis tuh. Kalau merek enggak. Merek Anda mendesain suatu gambar, suatu logo gitu ya. Terus Anda tempel ke barang Anda distribusikan barang Anda, lalu Anda bilang tuh merek Anda. Nah, itu enggak benar tuh. Boleh aja Anda bilang begitu, tapi perlindungan hukumnya itu nggak ada. Perlindungan hukumnya itu sejak didaftarkan, bukan sejak Anda mewujudkannya dalam bentuk konkret seperti hak cipta. Makanya ada first to file. First to file. Nah, pendaftaran ini akan masuk. Jadi misalnya kalau kita daftar di 1 Januari 2010 gitu ya, lalu di-approve-nya di 31 Desember 2010. Itu akan berlaku mundur sejak 1 Januari 2010. Ya, jadi itu merek tuh. Sehingga kita memang baru mendapat hak perlindungannya itu ya sejak 1 Januari 2010. Ini untuk pendaftaran ya. Jadi sekarang semua udah elektronik ya. Pemeriksaan substantif selama 30 hari, apabila terdapat keberatan, pemeriksaan paling lama 90 hari. Ya inilah intinya, alurnya. Nanti kalian bisa lihat di dasar hukum yang ada di situ. Lalu juga ada konteks penghapusan sama pembatalan merek. Penghapusan ya memang ada alasannya di sini sih, saya tidak tulis ya di sini. Penghapusan itu bisa dilihat di dalam undang-undang ya, prinsipnya kalau misalnya memang sudah tidak dipakai misalnya, atau dianggap sama memiliki persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis. Nah, nanti kita akan lihat ya. Setelah ini kita akan membahas mengenai indikasi geografis. Apa sih perbedaannya antara merek dengan indikasi geografis? Nah, lalu pembatalan juga mirip-mirip ya. Jadi pihak yang berkepentingan seperti jaksa, yayasan, lembaga konsumen, berdasarkan alasan. Pemilik merek yang bersangkutan, baik dalam bentuk permohonan maupun gugatan kepada pengadilan niaga. Nah, pembatalan ini umumnya adalah dari pihak yang, jadi intinya begini nih, ada merek, mungkin merek terkenal, terdaftar, ya, tapi juga ada merek lain yang mirip, ya, yang mirip, mungkin tidak sama persis kan, tapi mirip, yang terdaftar juga, dan kelasnya sama lah, anggap kelasnya itu di bidang apa sih? Di bidang makanan ringan misalnya. Ya, jadi dua-duanya di makanan ringan. Yang satu mereknya begini, yang lain mereknya yang lain. Dua-duanya terdaftar, tapi merek yang satu sama merek yang lain ini mirip-mirip nih. Atau ada bagian di dalam merek tertentu tuh yang dipakai juga di merek yang satu. Dua-duanya terdaftar. Nah, di sini biasanya terjadi gugatan pembatalan oleh salah satu pihak, terutama oleh pihak yang mempunyai merek yang lebih terkenal gitu ya. Mereka akan mengajukan gugatan agar merek yang mirip dengan mereknya mereka itu ya dibatalkan, supaya tidak bisa lagi dipakai. Karena selama merek itu tidak dibatalkan, maka kan hak eksklusif itu tetap ada. Ya, hak eksklusif itu kan tetap ada. Selama merek itu tidak dibatalkan. Ketika terjadi ada dua hak eksklusif yang bisa dibilang bertentangan pada pokoknya karena ada persamaan itu, maka kan salah satu harus dibatalkan. Nah, kasus merek sih banyak sih itu ya, yang saya mengerti sih. Banyak kasus merek tuh masalah pembatalan sih. Karena dianggap ya tidak bisa kan, terutama kalau merek terkenal. Dan pembatalan ini juga bisa terjadi karena iktikat buruk.
itu juga suka terjadi di mana-mana sih, bukan hanya di Indonesia. Ada merek terkenal di dunia belum terdaftar di negara tertentu. Katakanlah di Indonesia belum terdaftar satu merek terkenal di luar negeri gitu ya. Didaftarkanlah sama orang ini secara iseng, atau memang yang iseng dalam arti ya punya iktikat buruk lah memang. Lalu terdaftar kan akhirnya. Saya pikir kan udah cukup banyak tuh ya kasus-kasus seperti itu. Akhirnya kemudian terdaftar. Nah, ketika si pemilik merek terkenal ini mau masuk ke pasar Indonesia, kaget kan dia menyadari bahwa brandnya dia itu kok didaftar di Indonesia gitu. Nah, disitulah kemudian mulai muncul somasi lah, diperingatin, kenapa Anda begini, kenapa Anda begitu. Lalu dan gugatan ya, entah gugatan atau berhenti ya. Kadang memang pemegang merek kan ada yang pasif sih, dia memegang merek terkenal tapi dia juga nggak secara aktif mengejar pelanggaran di seluruh dunia. Tapi ada juga kan yang secara aktif mengejar pelanggaran di seluruh dunia, dan mereka memang mengalokasikan dana khusus untuk itu ya. Jadi memang beda-beda sih. Saya pernah ada pengalaman operator hotel lah, saya nggak bisa sebut namanya. Operator hotel terkenal, jadi dia itu jadi ada operator hotel, ada pemilik hotel. Nah, si pemilik hotel suatu saat tuh pernah mau mendaftarkan suatu merek. Dia mau rubah mereknya ya. Katakanlah mereknya tuh ABC gitu. Jadi Hotel ABC. Nama hotel yang dia miliki itu Hotel ABC. Nah, Hotel ABC itu dikelola oleh suatu hotel operator terkenal lah di dunia ya. Nah, suatu ketika si pemilik Hotel ABC itu minta agar namanya Hotel ABC itu kata depannya ditambah Grand. Grand itu kan tahu kan, Grand apa ya, grand lah. Jadi yang hebat, wah gitu kan. Jadi dia mau mendaftarkan suatu merek namanya Hotel Grand ABC gitu. Nah, ternyata merek kata Grand itu sudah didaftarkan oleh si pemilik oleh si operator hotel terkenal di dunia itu. Dan seingat saya waktu itu kalau nggak salah sudah didaftarkan di Indonesia juga. Cuman memang bukan kata Grand-nya doang. Jadi dia juga punya Grand XXX gitu misalnya, ya. Si operator ini punya merek juga Grand XXX ya. Sedangkan si pemilik hotel kan cuma punya merek ABC. Tadi Hotel ABC ya. Nah, dia sekarang mau tambahkan Grand ABC. Nah, itu keberatan langsung si pemilik merek Grand itu, si operator hotel itu keberatan terhadap si pemilik hotel ABC itu ya. Akhirnya sih damai, dalam arti ya dia tidak paksakan pendaftaran merek Grand itu sendiri ya. Itu bisa terjadi tuh. Nah, ini kebetulan keduanya mempunyai hubungan bisnis. Jadi ketika itu terjadi permohonan pendaftaran bisa langsung dibahas. Kalau ini tidak ada hubungan bisnis kan pasti tindakan hukum yang terjadi ya. Diajukan keberatan lah. Sampai jika misalnya keberatan pun tidak berhasil dilakukan dalam proses pendaftaran merek itu ya sampai ke arah gugatan pembatalan. Itu macam-macam sih. Masalah merek ini memang masalah penting sih. Memang masalah sensitif juga. Karena itu tadi seperti kita lihat ini kan hak eksklusif. Dan hak eksklusif yang bersifat komersil kan. Jadi siapa sih nggak mau punya hak eksklusif itu kan? Apalagi kalau kita pakai nama merek terkenal kan, ya everybody knows gitu jadinya. Tentu akan berbeda ketika kita bicara merek sama merek yang lain gitu kan. Tas merek sama tas biasa kan tentunya akan dilihat secara berbeda. Jadi memang merek ini kan ya itu menjadi hal penting. Jadi perselisihan mengenai merek saya pikir akan selalu ada ya. Nah, merek dapat mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dapat diperpanjang selama 10 tahun lagi. Nah, jadi sejak tanggal penerimaan.
Jadi kembali ke registration date-nya itu adalah pada saat itu di filing, di apply. Dia mundur 10 tahun, dapat diperpanjang selama 10 tahun. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan. Nah, ini kurang lebih sama ya, seperti yang tadi ya. Karena wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya, mungkin merger, ya. Kalau merger, perusahaan merger, mereknya kan campur nih, merek perusahaan A, perusahaan B, merger kan jadi, kalau merger itu kan satu perusahaan hilang, satu perusahaan hidup ya. Jadi yang hilang kan diserap sama yang hidup, mereknya kan pasti berpindah. Nah, kalau akuisisi sih harusnya enggak ya. Akuisisi itu kan masih sama-sama hidup, kecuali maksudnya tuh dibeli aja mereknya, dialihkan. Jadi bisa melalui wasiat, bisa melalui wakaf. Nah, ini yang menarik kan diwakafkan nih. Jadi ini untuk kepentingan agama ya, atau kepentingan sosial. Perjanjian. Perjanjian bisa macam-macam. Sesuai dengan KUA Perdata ya, hukum perjanjian kita. Nah, jadi merek ini aplikasinya macam-macam ya, termasuk pelanggaran-pelanggaran merek itu terjadi jika suatu perusahaan pabrik memproduksi barang tertentu, lalu dia memasukkan logo tertentu di dalam brosurnya. Dia memasukkan logo tertentu di dalam brosurnya, lalu dia memasarkan seolah-olah dia pemegang lisensi merek tertentu. Itu juga pelanggaran. Itu juga terjadi itu, dan saya terlibat waktu itu kasusnya. Jadi ada pabrik lah, ini pabrik memproduksi suatu bahan rantai lah, dan bahan rantainya ini bagus lah, bisa dibilang bagus. Dia memproduksi bahan rantai itu, tapi yang jadi masalah ketika sudah diproduksi bahan rantai biasa, dicap lagi sama dia merek tertentu. Nah, ini kan di sini kan yang suka terjadi ya, pelanggaran merek. Dicap lagi merek tertentu. Itu pertama, dari segi barang yang dia produksi. Lalu dari yang kedua, dari brosur-brosur yang dia tampilkan dan dia sampaikan ke konsumennya, dia memasukkan logo-logo ya, yang sebetulnya dia tidak punya lisensi. Jadi dia seolah-olah memperdagangkan merek ABC ya, padahal dia tidak mempunyai lisensi. Kan tadi lisensi itu berupa izin ya. Jadi bisa pemilik merek terkenal, misalnya hotel terkenal di dunia itu kan hotel Marriott misalnya. Nah, kenapa sih Marriott bisa dipasang di Indonesia gitu? Bukan berarti PT Indonesia si pemilik hotel itu memiliki merek Marriott, kan enggak, bukan begitu ya. Jadi pemilik hotel itu enggak berarti dia memiliki merek hotelnya. Pemilik hotel kan artinya pemilik tanah dan bangunan nih. Misalnya Hotel Marriott di Mega Kuningan gitu. Nah, ini kan ada pemilik tanah dan bangunannya. Tapi ketika dia menempel JW Marriott di situ, nah nggak berarti pemilik tanah dan bangunan itu adalah memiliki JW Marriott. JW Marriott itu kan dimiliki oleh perusahaan Amerika. Nah, kenapa kok dia bisa pasang JW Marriott di situ? Karena ada perjanjian lisensi, trademark license agreement, perjanjian lisensi merek. Dia bisa pasang. Nah, ketika kita memasang merek tertentu yang terkenal tapi kita tidak ada lisensi, itu adalah pelanggaran merek, itu loh. Ya, jadi kasusnya seperti tadi saya cerita, dia memproduksi sesuatu barang, dia tempel merek tertentu di situ, seolah-olah dia adalah pemegang lisensi merek. Nah, di situ kan pelanggaran jelas itu pelanggaran. Dan pelanggaran itu ya bisa dipidana dan bisa digugat secara perdata. Nah, tapi umumnya sih pihak yang dilanggar itu umumnya sih mengajukan semacam somasi ya kan, di mana dia minta berhenti Anda pakai itu, lalu Anda minta maaf dan lain-lain gitu. Dan dalam kasus saya itu cerita waktu itu ternyata memang jelas dia cap begitu dan dia tahu itu salah. Cuman permintaan dari pihak yang memegang merek itu sebetulnya macam-macam ya. Tapi akhirnya kita negosiasikan, kita siap kita nggak perlu terlalu banyak macam-macam. Jadi kita tutup ini privat, masalah privat, karena diminta juga diumumkan di media massa dan lain-lain. Kita nego sama mereka, kita tanda tangan pernyataan dan janji bahwa ini, maksud saya klien kami ya,
menandatangani janji dan pernyataan bahwa akan berhenti menempel merek itu gitu ya, dan tidak lagi memproduksi dengan menempel merek itu gitu. Dan juga menghilangkan segala macam logo di dalam brosur dan penawaran yang ada gitu. Nah itu waktu itu yang terjadi sih. Nah ini lisensi, izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain. Ini bisa terjadi macam-macam ya, bisa terjadi tadi hotel saya cerita, bisa terjadi dalam hal makanan, bisa terjadi dalam hal alkohol, ya kan, bir Heineken gitu misalnya. Ini kan untuk kepentingan studi ya. Bir Heineken misalnya itu kan pemilik mereknya kan bukan di Indonesia itu, tapi kan berdasarkan lisensi. Ya nggak tahu yang lain ya. Selain itu, bisa makanan, bisa minuman, bisa produk tertentu gitu. Nah, lalu perjanjian lisensi itu berlaku di seluruh wilayah negara. Perlu dicatat ya, karena kalau tidak dicatat maka tidak mengikat kepada pihak ketiga. Ya normal lah, kalau tidak dicatat ya orang kan nggak tahu bahwa Anda ternyata mendapatkan lisensi tertentu. Ya oke, ini masalah sanksi pidana nanti silakan lihat sendiri. Ini sama ya, prinsipnya adalah delik aduan. Nah, lalu sedikit kita akan masuk mengenai indikasi geografis. Apa sih indikasi geografis? Ini sama diatur dalam undang-undang merek ya. Sama dengan merek tanda tadi ya. Indikasi geografis adalah suatu tanda juga yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan termasuk faktor alam, faktor manusia memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu. Hak atas indikasi geografis atau IG ya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik menjadi dasar diberikan perlindungan. Jadi IG terdaftar tidak perlu diperpanjang, terus berlaku selama karakteristik kualitas itu terus melekat. Lain sama merek tadi perlu diperpanjang. Dan hak cipta pun juga ada jangka waktunya. Kalau IG itu tidak ada jangka waktu. Nah, tapi juga ada yang disebut indikasi asal, merupakan ciri asal barang dan atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Ya, nggak secara langsung terkait dengan faktor alam, tapi terkenal gitu loh dari tempat tertentu. Oke, kita langsung lihat. Nah, jadi kalau merek tadi dilindungi setelah didaftarkan, tapi dia mundur sejak saat kapan aplikasi itu dilakukan. IG itu nggak begitu. Ya, dilindungi setelah IG-nya didaftar. Jadi kalau didaftar tanggal tadi 31 Desember, dia perlindungannya nggak mundur ke 1 Januari kalau IG. Kalau tadi merek kan dia mundur ke 1 Januari pada saat aplikasi. Kalau IG, dia didaftar 31 Desember, dia dilindungi sejak 31 Desember. Nah ini kan penting mengenai kepastian hukum ya. Supaya jelas, jadi pelanggaran IG setelah itu adalah pelanggaran IG. Tapi pelanggaran IG sebelum itu tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran IG karena IG-nya kan belum didaftar. Nah siapa sih yang bisa pegang IG? Memang nggak bisa sembarangan. Karena IG ini kan istilahnya melekat pada alam, ya melekat pada karakteristik tertentu, tempat tertentu ya. Jadi lembaga yang mewakili masyarakat atau pemerintah setempat gitu. Karena ini berkaitan dengan faktor alam. Nah, kenapa sih berkaitan dengan faktor alam? Misalnya ya, minuman alkohol tertentu, kan kita mengenal ada whisky, ada vodka, ada gin gitu misalnya, ada yang lain-lain lah ya. Nah, pembuatan whisky itu pun juga kita mengenal ada whisky daerah tertentu, ya kan? Misalnya mungkin Scotch whisky, lalu kita mengenal kayak Irish whisky. Nah, itu tuh yang disebut sebagai IG ya. Dimana pembuatan Scotch whisky atau Irish whisky itu mempunyai karakteristik tertentu, dimana mungkin airnya misalnya, ketika membuat minumannya itu, airnya tuh dia harus diambil hanya air yang ada di pegunungan tertentu di Skotlandia. Lalu dicampur dengan bahan tertentu yang hanya ada di Skotlandia. Begitupun juga di Irlandia sama ya. Mungkin menggunakan air tertentu, racikan-racikan tertentu yang hanya ada di Irlandia gitu. Dan mungkin ada yang lain-lain ya, saya nggak tahu persis lah ada berapa macam whisky itu. Nah, jadi itulah yang mendapat perlindungan. Nah, ketika dia mendaftarkan diri sebagai Irish whisky gitu, atau dia mendaftarkan diri sebagai Scotch whisky,
Dan disinilah dia mendapat perlindungan sebagai indikasi geografis. Nah, dengan demikian, ketika dia telah mendaftarkan diri sebagai Irish whiskey misalnya, lalu tiba-tiba ada orang Indonesia bikin alkohol, minuman, mereknya ABC katakanlah ya. Jadi harus dibedakan merek sama indikasi geografis ya. Jadi merek itu kan tadi tanda untuk barang diperdagangkan atau jasa diperdagangkan. Sedangkan kalau indikasi geografis itu tanda juga, tapi bukan sekedar untuk diperdagangkan, melainkan harus dilihat ada faktor alam di situ yang menjadi karakteristik dari daerah tertentu. Ya tadi misalnya kayak Irish whiskey, Scotch whiskey itu artinya karakteristik whiskey yang dibuat di Irlandia, Scotch whiskey karakteristik whiskey yang dibuat di Skotlandia. Nah, ketika ada merek ABC di Indonesia, lalu si orang Indonesia ini menempel logo Irish whiskey, atau nggak usah menempel logo lah, dia menempel aja tulisan Irish whiskey gitu di dalam merek ABC, sedangkan proses pembuatan ABC itu tidak sesuai dengan proses pembuatan whisky di Irlandia yang masuk dalam kategori Irish whiskey, dia melanggar indikasi geografis. Karena tadi seperti saya bilang, mungkin ada air tertentu di Irlandia yang dipakai untuk proses pembuatan whisky di Irlandia. Ada mungkin racikan bahan tertentu yang hanya ada di Irlandia. Jadi memang nggak bisa kita di Indonesia terus kita mengklaim diri kita sebagai Irish whiskey ya, kecuali kita memang ada lisensi tadi, lisensi IG tadi, bahwa atau kita bisa membuktikan bahwa pembuatan whisky ABC itu ya memang betul-betul selaras dengan proses pembuatan Irish whiskey. Itu oke, ya. Tapi artinya tetap kita perlu izin dari si pemegang IG. Kalau kita tidak ada izin itu ya kita melanggar. Apalagi kalau terbukti merek ABC yang Anda buat itu nggak ada jelas-jelas nggak dibuat berdasarkan prosedur pembuatan Irish whiskey. Nah, itu adalah masalah indikasi geografis. Jadi lebih kepada bukan hanya mengenai merek gitu ya, tapi bisa dibilang ya lebih luas kali ya, lebih luas. Dan ini juga tidak bisa dipegang oleh individu-individu lain. Kalau merek kan kita pegang sendiri, individu-individu boleh pegang merek. Indikasi geografis enggak tuh, lembaga atau pemerintah. Jadi memang tidak bisa sembarangan orang mengklaim saya mempunyai hak atas Irish whiskey gitu. Nah, itu kan nggak bisa ya, kecuali kita tuh lembaga atau pemerintah setempat. Nah, jadi menarik sih kita bahas tadi ya, hak cipta, merek, indikasi geografis ya, semuanya ini kan hak kebendaan. Di mana hak kebendaan ini ya bisa dialihkan juga kan, itu kan ciri khas hak kebendaan, bisa dialihkan. Ada kelompok-kelompok haknya gitu ya. Kalau tadi kita lihat ciptaan, hak cipta bisa untuk apa saja kan, bisa untuk diperbanyak, bisa untuk disewa, bisa untuk diubah menjadi pertunjukan, bisa menjadi sinematografi kan, berapa banyak kan kita lihat dari tulisan buku kemudian menjadi film misalnya. Nah, itu semua masalah hak cipta tuh. Nah, lalu mengenai merek itu first to file, first to register, dia dilindungi sejak pendaftaran. Merek tidak boleh tidak didaftarkan, dia harus didaftarkan, sedangkan hak cipta kan tidak. Indikasi geografis pun sama. Jadi indikasi geografis tadi Irish whiskey yang saya cerita, kalau dia tidak didaftar di Indonesia ya dia tidak bisa enforce itu haknya di Indonesia ya. Tadi misalnya kayak merek ABC, dia menulis Irish whiskey di dalam merek ABC, ya nggak ada salah. Oh ya, satu lagi, indikasi geografis itu bisa baik secara langsung maupun tidak langsung cakupan mereka. Jadi tadi saya cerita mengenai Irish whiskey, itu ditulis di dalam merek ABC Irish whiskey gitu ya. Itu pelanggaran langsung indikasi geografis. Tapi bisa juga pelanggaran itu dikatakan tidak langsung. Misalnya gimana tidak langsung? Dia tidak langsung menulis Irish whiskey, tapi dia menggunakan gambar, logo, tulisan yang mengindikasikan bahwa dia itu adalah Irish whiskey. Misalnya nih, kalau Irish whiskey itu ternyata
setiap kali ada botol ditulis Irish Whiskey, selalu ada gambar gunung misalnya. Selalu ada gambar gunung gitu. Jadi Irish Whiskey itu selalu ditulis dengan gambar gunung misalnya. Ya. Nah, dia kemudian menggunakan gambar gunung di dalam merek ABC. Dan gambar gunung itu sebetulnya mirip sekali atau bahkan sama dengan gambar gunung yang biasanya digunakan oleh Irish Whiskey. Itu adalah tidak langsung. Jadi meskipun Anda tidak declare merek ABC itu adalah Irish Whiskey, tapi ketika Anda menempel gambar gunung yang dipakai oleh Irish Whiskey, itu pelanggaran tidak langsung. Itu yang pertama. Misalnya yang kedua, bisa lagi begini. Irish Whiskey itu mungkin merek ya nih. Jadi kata merek sama IG ini bisa bercampur dan bisa dianggap sebagai pelanggaran IG juga. Misalnya ada penggunaan kata-kata tertentu yang terkenal sebagai Irish Whiskey. Saya nggak tahu sih ya persisnya apa. Misalnya salah satu Irish Whiskey yang terkenal kan Jameson ya. Misalnya ya, Jameson. Nah, Irish Whiskey itu kan Irish Whiskey. Nah, dia tidak bilang diri dia Irish Whiskey. Tapi mereknya mungkin dia tulis ABC itu ya, merek Jameson misalnya. Tapi dia nggak menulis Irish Whiskey. Itu juga salah satu pelanggaran tidak langsung. Itu juga bisa pelanggaran merek kan, karena merek Jameson juga bisa didaftarkan di Indonesia dan itu dilanggar, tapi juga bisa dianggap sebagai pelanggaran indikasi geografis karena mungkin ya kata Jameson itu sinonim dengan Irish Whiskey. Nah itu jadi IG ini bisa dilihat pelanggaran langsung maupun pelanggaran tidak langsung. Nah itu menarik sih memang untuk, dan di Indonesia sebetulnya masih belajar lah, belum ada literatur banyak mengenai IG.